Yahudi beriman kepada malaikat, tapi pilih-pilih. Mikail, ya. Malaikat maut, ya. Mungkar Nakir, ya. Jibril, enggak. Jibril musuh kami. Nah. Ini Yahudi, pilih-pilih. Ketika pertama kali mereka berjumpa dengan Nabi SAW, mereka bertanya kepada beliau. Ini awal-awal Nabi hijrah ke Madinah. Muhammad, aku tanya, jika jawabanmu sesuai dengan apa yang ada di Taurat dan Injil, kami beriman kepada engkau. Berarti engkau Nabi, engkau Rasul, kami mau masuk Islam. Tapi jika jawabanmu tidak sesuai, tentu kami tidak mau masuk Islam. Pertama, kenapa seorang anak kadang mirip ayahnya, kadang mirip ibunya? Dijawab oleh Nabi dengan memuaskan hati mereka. Mereka berilmu. Yahudi ini berilmu, beda dengan Nasrani. Nasrani itu beramal, tapi tanpa ilmu. Yahudi sebaliknya, berilmu tapi tidak diamalkan. Maka ketika Nabi menjawab benar, mereka tahu ini benar, ya. Makanan apa yang pertama kali akan dinikmati oleh penduduk surga? Begitu masuk surga, hidangan pertama itu apa? Dijawab oleh Nabi dengan benar, dan mereka tahu kalau itu benar. Kemudian di antara 10 tanda-tanda besar menjelang hari kiamat, yang pertama kali muncul apa? Dijawab dengan benar, dan mereka tahu kalau itu benar. Puas mereka. Lalu bagaimana sifat tidur Nabi? Sampai tidurnya aja mereka tahu. Ya, banyak dari kita nggak tahu Rasulullah itu kalau tidur cuman matanya. Yahudi tahu. Ya, dijawab dengan benar. Nah, terus pertanyaan demi pertanyaan dijawab oleh Nabi SAW dengan benar. Nggak mungkin Nabi jawab salah, karena Nabi tidak pernah larang. Selalu menunggu wahyu dari Allah lewat Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, sekarang terakhir, jika jawabanmu sesuai dengan apa yang ada pada diri kami, kami akan berbondong-bondong masuk Islam. Di antara malaikat-malaikat yang ada, siapa yang paling dekat dengan engkau yang menjadi kekasihmu? Dijawab, Jibril. Kata mereka, ini yang kami nggak mau, ini yang kami tidak mau. Bujuk si Jibril itu musuh kami. Jibril musuh kami. Luar biasa Yahudi. Jibril dimusuhi, ya. Maka turun ayat, man kana aduwwan li Jibril, barang siapa yang memusuhi Jibril, maka Allah siapkan neraka untuk mereka. Ya. Seandainya engkau jawab Mikail, ya Muhammad, kami semua akan masuk Islam. Ya, Rasul tentu tidak akan menghalalkan segala cara, walaupun tujuannya baik. Ya deh, Mikail aja dah, Mikail. Ya, biar pada masuk Islam. Nggak mau Nabi. Mendingan nggak usah masuk Islam daripada menjual kebenaran seperti itu, menipu, dusta. Nggak kayak kita. Jangankan supaya orang masuk Islam,
supaya dagangan laris saja kita berani bohong, sumpah palsu, itulah kita. Nabi tidak. Masuk Islam atau tidak terserah Anda semua. Aku hanya sampaikan apa yang datang dari Allah lewat Jibril, bahwa Sayyidul Malaikah adalah Jibril. Malaikat yang paling mulia adalah Jibril. Yang paling dekat dengan Allah adalah Jibril. Kalian nggak terima ya terserah. Ini pelajaran bagi kita bahwa jangan ini terima, ini terima, ini terima, ini tidak. Sebagian saudara-saudara kita kan begitu, ya. Ayat ini terima, babi haram, ya kami terima. Khamr haram, kami terima. Salat wajib, puasa Ramadan wajib, kami terima. Begitu Allah bersemayam di atas arsy, tolak. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, tolak. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, tolak. Karena akal mereka, nurani mereka, logika mereka nggak terima. Emang siapa yang bikin agama? Akal Anda, nurani Anda, logika Anda, apa Allah Rabbul Alamin? Agama milik Allah Rabbul Alamin. Tidak minta izin dengan logika Anda, akal nurani Anda, hati Anda, tidak. Nurani Nabi saja dikalahkan. Nurani Nabi, perasaan Nabi dikalahkan sendiri oleh beliau demi taat kepada Allah. Apa? Nikah sama mantunya. Mantu tanda kutip ya. Zainab, jandanya Zaid bin Harisah kan sudah seperti mantu. Karena Zaid bin Harisah ini sudah seperti anak sendiri. Bahkan sempat diganti namanya menjadi Zaid bin Muhammad. Kan udah seperti mantu. Disuruh nikahi. Coba kalau pakai perasaan, pakai nurani kan nggak enak banget. Gitu ya. Tapi demi taat kepada Allah, akhirnya dinikahi oleh Nabi. Bahkan Allah langsung yang menjadi wali. Satu-satunya pernikahan di muka bumi yang walinya adalah Allah langsung dari atas arsy-Nya. Ya. Dan kata-kata arsy dibawakan oleh Zainab. Biasa namanya istri-istri ya, kadang kumpul menyampaikan kelebihan mereka masing-masing. Namanya bersaing sesama istri, sesama anak kadang juga seperti itu ya kan, biasa fitrah, apalagi wanita. Nah, Aisyah cerita tentang kelebihannya, Ummu Salamah cerita tentang kelebihannya para istri. Zainab menceritakan kelebihannya. Apa? Yang menikahkan kalian dengan Nabi SAW adalah ayah-ayah kalian, kakak-kakak, abang-abang kalian, atau paman kalian laki-laki. Wali harus laki-laki ya. Ini menunjukkan bahwa janda nikah nggak perlu wali, jelas keliru, jelas batil. Karena rata-rata yang dinikahi oleh Nabi adalah janda dan tetap pakai wali. Yang menikahkan kalian dengan Nabi SAW adalah wali-wali kalian, ayah-ayah kalian. Tapi yang menikahkan Nabi dengan aku adalah Allah langsung dari atas arsy-Nya. Ya. Bagaimana hari ini ada orang yang tidak mau mengatakan Allah berada di atas arsy, tapi Allah ada di mana-mana, Allah ada di hati kita. Jelas ini batil sebatil-batilnya. Ya. Begitu pula sebaliknya. Apa yang tidak ada di ayat, apa yang tidak ada di hadis, tetapi menyebar di kalangan masyarakat kaum muslimin. Ada malaikat Ridwan, ada malaikat Raqib Atid, ada malaikat Israel, ya, tapi tidak berdasarkan riwayat sahih. Tentu kita tidak boleh ikut-ikutan. Karena akidah, bukan cuma akidah, seluruhnya termasuk fikih, ya akhlak bahkan,
itu harus berdasarkan hadis sahih. Dhaif tidak boleh dijadikan hujjah.